Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naufal Kali selaku pembawa acara pada podcast Perpustakaan Seloja kali ini. Selamat datang di Perpustakaan Seloja SMA Negeri 13 Jakarta. Nah, pada podcast kali ini, mengusung tema yaitu Remaja Genre, Baca Buku, Susun Masa Depan, dengan mengundang narasumber yaitu Ahmad Apandi dari Duta Genre Jakarta Utara. Untuk Apandi, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo Noval, Halo Apandi, apa kabar? baik banget nih, alhamdulillah. Nah, Apandi, boleh dong perkenalkan diri kamu ke teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Ahmad Apandi selaku finalis Duta Genre Jakarta juara 3 tahun 2024. Salam kenal teman-teman semuanya. Nah, sudah kenalkan dengan Apandi. Nah, Apandi, kan yang aku tahu nih, kamu kan duta genre. Apa sih itu duta genre dan bagaimana cara daftar atau mengikutinya supaya teman-teman di rumah bisa tahu Oke, tentang apa itu duta genre? oke. Teman-teman sebelumnya aku izin untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan genre ya. Ya, Genre adalah singkatan dari generasi berencana yang dimana merupakan sebuah program dari BKKBN yang dimana berfungsi untuk mengedukasi masyarakat dan duta genre adalah seseorang yang menjadi pelopor atau role model yang dimana untuk mengedukasi remaja-remaja yang ada di sekitarnya. Nah, seperti kayak percuma gak sih teman-teman kalau misalkan kita punya edukasi tapi kita tidak punya sarana untuk mengimplementasikan edukasi tersebut dan peran genre adalah untuk mengimplementasikan terkait dengan edukasi-edukasi tersebut gitu Noval. wah menarik sekali ya teman-teman. Tentu. Nah, Apandi, aku mau nanya lagi nih. Apa sih peran kamu dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai Duta Genre Jakarta Utara nih Apandi. Lalu, apakah ada tantangan dalam setiap menjalankan tugas tersebut nih Apandi? Oke teman-teman. Sebelumnya aku izin untuk menjelaskan ya terkait dengan peran dan tanggung jawab aku di Duta Genre adalah yang pertama peran aku itu adalah sebagai role model untuk para remaja dan yang kedua terkait dengan tanggung jawab aku adalah untuk mengedukasi para remaja untuk terhindar dari permasalahan-permasalahan remaja yang sering terjadi di masa kini gitu Noval. Dan untuk masalah yang sering aku hadapi, hadapi itu biasanya aku sangat kesulitan untuk memanajemen waktu aku antara organisasi, OSIS, juga duta genre, keluarga, dan pribadi gitu. Nah, Apandi, kan tadi tantangannya itu kamu kan sulit memanajemen waktu. Pastinya kan kamu punya skala prioritas. Boleh dong dijelaskan skala prioritas kamu nih Apandi. Oke. Nah, untuk skala prioritas aku itu aku memprioritaskan terbagi menjadi yang lebih penting ke yang lebih tidak penting. Semisal kalau misalkan aku ada yang penting dan tidak penting, aku lebih memilih untuk yang penting terlebih dahulu. Namun jika keduanya penting, aku akan meminta untuk di kegiatan pertama untuk pulang lebih awal dan untuk kegiatan yang kedua aku datang terlambat gitu teman-teman. Nah, gitu guys, boleh dicontoh seperti Apandi. Pentingnya memanajemen waktu sejak dini yaitu sebagai langkah kalian untuk menentukan cita-cita karena dengan kalian manajemen waktu, hidup kalian menjadi lebih teratur nih teman-teman. Nah, Apandi, kamu kan duta genre nih Apandi. Pasti kan kamu punya alasan kenapa kamu tertarik bisa ikut ke dalam forum duta genre ini Apandi. Lalu hal apa yang kamu dapatkan setelah kamu masuk ke dalam forum tersebut nih Apandi? Oke. Kenapa alasan aku tertarik teman-teman, karena dengan aku berpartisipasi dalam Duta Genre ini, itu membuat pemikiran aku lebih terbuka terkait dengan lingkungan dan permasalahan-permasalahan yang sering dialami para remaja masa kini. Dan tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya aku ini masih juga remaja teman-teman dan masih perlu edukasi juga. Dan dari sinilah aku menjadi terinspirasi dan teredukasi serta membuat aku lebih tahu tentang kasus-kasus dan bagaimana cara aku menanggapi kasus-kasus tersebut gitu teman-teman. Wah, menarik sekali. Ada nggak nih teman-teman yang tertarik ingin menjadi duta genre seperti Kak Apandi? Pastinya banyak ya teman-teman.
Iya, ayo guys daftar. Nah, Apandi, langsung saja nih kita masuk ke dalam sesi bincang-bincang nih, Apandi. Menurut kamu nih, apa tantangan remaja masa kini dalam merencanakan masa depan? Dan apakah ada solusi terbaikmu untuk mengatasi hal tersebut nih, Apandi? Oke, menurut aku teman-teman, eee, tantangan yang paling sering dihadapi remaja saat ini adalah perkembangan teknologi dan regulasi emosi. Kenapa begitu? Karena perkembangan teknologi masa ini sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Juga pada laju informasi yang sangat cepat membuat para remaja sangat kesulitan teman-teman untuk menentukan mana informasi yang benar dan akurat. Dan untuk regulasi emosi, terkadang remaja sangat kesulitan untuk menentukan bagaimana cara mereka untuk meregulasi emosi dan cara mereka untuk, menuapkan atau meluapkan emosi-emosi yang mereka miliki. Dan jikalau emosi itu tertumpuk, itu akan menjadi bom waktu juga teman-teman bagi remaja tersebut, yang dimana jikalau bom waktu itu meledak di suatu saat, maka akan menjadi bahaya bagi orang sekitar maupun diri mereka sendiri, gitu. Nah, guys, perlunya nih diikuti solusi yang disampaikan oleh Apandi tadi nih, guys. Karena kalian bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena kalau tidak bisa membedakan, kalian akan terjerumus ke jalan yang tersesat nih, teman-teman. Nah, Apandi, selanjutnya nih. Bagaimana duta genre membantu remaja membuat pilihan yang sehat? Entah itu pendidikan, karir, relasi, cita-cita, dan lain-lain sebagainya. Karena kita tahu kan, banyak remaja yang kebingungan untuk menentukan arahnya setelah lulus dari sekolah nih, Apandi. Entah itu mau kuliah ataupun kerja nih, Apandi. Mungkin kamu bisa sampaikan itu caranya nih, Apandi. Oke. Nah, teman-teman, di sini genre itu berfungsi untuk mengedukasi dan genre juga dapat membantu para remaja untuk memberikan ruang aman dan nyaman, juga memberikan edukasi terkait dengan modul-modul yang ada dimiliki genre. 3 modul utama yang dimiliki genre itu adalah modul berani, beraksi, dan berkolaborasi. Nah, kenapa 3 modul? Karena ketiga modul ini dibagi berdasarkan segmentasi usia, mulai dari remaja awal 10 sampai 14 tahun yang dimana akan diajari tentang modul berani. Dan remaja tengah usia 15 sampai 19 tahun yang akan diajarkan dengan modul beraksi, dan yang terakhir remaja akhir dengan usia 20 sampai 24 tahun itu akan diajarkan dengan modul berkolaborasi. Nah, teman-teman, kenapa berdasarkan segmentasi usia? Karena dengan melihat usia para remaja, kita jadi tahu nih kira-kira informasi apa aja yang remaja butuhkan sehingga relevan untuk diri remaja itu sendiri gitu, teman-teman. Dan di mana di modul ini juga remaja akan diajarkan untuk menentukan pilihan yang tepat untuk kehidupannya, seperti 10 life skill, kesehatan reproduksi, stunting, dan masih banyak lagi. Nah, pembelajaran tersebut tentunya berkaitan dengan pilihan masa depan remaja seperti dalam 10 life skill, yaitu remaja diajarkan untuk mengenal diri sendiri, berkomunikasi yang efektif dan baik, dan serta meregulasi emosi yang benar tuh seperti apa gitu, Noval. Iya nih, ini sangat penting sekali edukasi untuk remaja masa kini nih, Apandi. Betul banget. Karena remaja itu kalau tidak dikasih edukasi, dia bakalan kebingungan nih, Apandi. Dia bahkan nanti malah sulit untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena dalam istilah kata tuh, dia perlu bimbingan gitu, Apandi. Iya, betul sekali. Nah, Apandi, perlu kita ketahui nih, Apandi. Remaja sepantaran kita tuh banyak yang pada malas berliterasi. Baca buku aja tuh malas. Bahkan lebih banyak tuh scroll TikTok, sosial media. Nah, itulah peran kita nih, Apandi, sebagai remaja yang terus mengedukasi teman-teman sebaya kita nih, Apandi. Nah, Apandi, untuk pertanyaannya, mengapa kita sebagai remaja harus menerapkan literasi membaca buku? Menurut kamu nih, Apandi, bagaimana literasi mempengaruhi cara berpikir dan bertindak remaja nih, Apandi? Oke, menurut aku tentu aja sangat berpengaruh ya teman-teman, karena dengan literasi remaja akan mendapatkan informasi yang sangat benar dan akurat, serta mengembangkan knowledge para remaja. Nah, dengan informasi ini yang mereka dapati, remaja juga dapat berkembang melalui knowledge mereka, yang dimana mereka mampu untuk menentukan pola pikir apa yang mereka perlukan dan tindakan apa yang perlu mereka lakukan gitu, teman-teman. Nah, guys,
Dengerin apa kata Avandi tuh. Pentingnya kalian membaca buku. Karena dengan kalian membaca buku itu, kalian bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena kalian kalau bertindak tanpa ada sumbernya, itu kalian akan terjerumus ke berita hoax nih ya, Avandi. Betul sekali. Nah, Apandi, aku boleh tahu dong. Pasti kan kamu rajin baca buku nih, Apandi. Nah, buku atau bacaan apa yang pernah mengubah pandanganmu sebagai remaja? Dan kenapa kamu milih buku tersebut? Aku pengen tahu nih, Apandi. Oke, nah untuk buku yang sering aku baca itu dan yang merubah pikiran aku itu ada 4 buku nih teman-teman. Yang pertama itu ada Law of Attraction yang dimana dari situ aku diajarkan untuk apa yang aku pikirkan maka itu yang akan terjadi. Maka dari situ aku juga menjadi orang yang lebih pemilih untuk memikirkan sesuatu dan lebih cenderung untuk tidak memikirkan hal negatif karena aku khawatir jika aku memikirkan hal negatif maka akan berbalik sendiri kepada diriku gitu. Dan yang kedua itu ada novel Haruna Sora yang dimana di dalam novel itu aku diajarkan untuk tidak melihat seseorang dari luarnya dan juga menjadi pribadi yang pekerja keras dan kuat dan mandiri sehingga kita mampu untuk berdiri sendiri. Dan yang ketiga itu aku ada baca buku yang dimana berjudul Buku Anak Kecil yang Kehilangan Pundaknya. Nah di buku itu aku diajarkan untuk tetap hidup kuat walaupun tidak ada pondasi atau figur yang bisa diandalkan. Dan saat ini aku juga sedang membaca buku nih novel. Nama bukunya itu adalah Habits Rasulullah. Yang dimana di dalam buku tersebut aku diajarkan untuk melakukan tindakan yang baik yang sering dilakukan oleh Rasulullah seperti ketika sholat, ketika makan, ketika minum, ketika tidur, dan masih banyak kegiatan lainnya gitu Nova. Wah, itu kayaknya buku yang kamu baca yang terakhir tuh tentang Habits Rasulullah. Kayaknya saya tertarik sama buku itu, Apandi. Karena menerapkan tentang kehidupan keseharian Rasulullah nih, Apandi. Iya, rekomendasi banget ya buat teman-teman semuanya yang mau baca buku. Itu Nah, sangat berguna teman-teman. mantap guys bukunya. Nah, Apandi, kita kan sebagai remaja nih, Apandi. Tentunya nih, pasti kita menginspirasi teman-teman sebaya kita nih, Apandi. Nih, Apandi, bagaimana kolaborasi antara perpustakaan dan duta genre bisa saling mendukung nih, Apandi? Oke, mungkin menurut aku kolaborasi yang diperlukan antara genre dan juga perpustakaan Seroja adalah dengan membuat poster atau infografis yang dimana poster dan infografis tersebut berisikan tentang edukasi-edukasi terkait dengan remaja contohnya stunting, anemia, terus juga 10 life skill tentang diri sendiri atau mengenal diri dan juga terkait dengan bagaimana sih cara remaja untuk bisa beradaptasi dan juga melakukan public speaking yang baik gitu. Oh, gitu. Nah guys, itulah sangat penting sekali kolaborasi antara perpustakaan dan duta genre nih guys. Karena misinya itu untuk menarik minat baca siswa nih guys di setiap sekolah. Karena dengan ditempelin mading itu sangat bermanfaat sekali untuk pengetahuan siswa dibanding siswa tersebut hanya scroll media sosial, TikTok dan lain-lain sebagainya. Benar begitu Apandi? Betul sekali Noval. Nah guys, tak terasa nih Apandi, kita udah di sesi penghujung acara nih Apandi. Sedih sekali saya nih Apandi. Sayang sekali teman-teman. Nah, Apandi, sebelum ditutup nih Apandi, ada nggak sih tips dari kamu untuk menjadi remaja yang aktif, sehat, dan berpikir kritis? Oke, nah teman-teman di sini aku memiliki 3 tips utama bagi remaja untuk menjadi remaja yang aktif, sehat, dan berpikir kritis. Nah, tipsnya itu ada 3. Yang pertama, kenali dirimu sendiri. Karena dengan mengenal diri kita sendiri, kita jadi tahu tentang kelebihan, kekurangan, dan tujuan hidup kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga kita tahu nih bagaimana cara kita untuk menjadi pribadi yang baik dan aktif. Dan yang kedua, rajin berolahraga teman-teman. Karena dengan berolahraga tubuh kita bisa aktif dan fleksibel dalam menggerakkan tubuh kita teman-teman. Jadi ketika kita ingin pergi ke sana, kemari, ke situ atau kemanapun itu pasti bakalan menjadi lebih mudah karena tubuh kita udah aktif dan juga fleksibel gitu loh. Dan yang ketiga itu rajin membaca buku. Seperti yang tadi kita jelaskan di awal, dengan membaca buku, teman-teman dapat mengembangkan knowledge yang dimiliki teman-teman dan bisa menyaring segala informasi yang ada. Nah, itulah teman-teman hal-hal yang sangat banget aku tipskan kepada teman-teman dan sangat sarankan kepada teman-teman karena dengan melakukan kegiatan tersebut aku yakin teman-teman pasti bisa merubah teman-teman menjadi lebih baik lagi. Nah guys, boleh banget ikutin tips dari Apandi karena ini
Apandi tuh orangnya sangat menginspirasi sekali karena beliau kalau di Galas itu bisa perlu dicontoh adik kelas maupun teman sebayanya nih. Nah, Apandi, sebelum ditutup nih Apandi, coba dong kasih satu aja pesan untuk sobat media untuk mengikuti program literasi di perpustakaan Seroja nih Apandi. Baik. Oke, nah teman-teman, tadi kan dari awal kita sudah jelasin ya tentang manfaat literasi, tentang kira-kira apa aja yang permasalahan remaja alami saat ini, juga tentang kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan untuk kedepannya. Itu semua tadi kita sudah bahas ya Noval ya. Iya, Nah untuk itu aku mengajak untuk teman-teman semuanya, bagi teman-teman semuanya yang merasa lagi free atau lagi tidak memiliki pekerjaan, teman-teman boleh banget nih mampir ke perpustakaan Seroja dan juga perpustakaan-perpustakaan terdekat yang ada di sekitaran teman-teman semuanya supaya teman-teman dapat mengembangkan knowledge teman-teman yang dimana akan sangat berguna bagi kehidupan teman-teman ke depannya. Mungkin itu saja sih yang bisa aku sarankan teman-teman ya. Dan yang paling penting teman-teman jangan lupa mampir ke perpustakaan Seroja ya teman-teman ya. dan Pak Mampir ya guys. Nah, karena sesi bincang-bincang telah habis, maka bisa saya tarik kesimpulan bahwa membaca buku itu sangat penting untuk membangun masa depan yang lebih baik. Mengapa hal itu sangat penting? Karena membantu memperluas pengetahuan, meningkatkan kemampuan berpikir, dan mengembangkan berbagai keterampilan penting lainnya. Kebiasaan membaca juga dapat meningkatkan daya ingat, memperkaya kosakata, dan bahkan membantu menurunkan stres. Dengan kata lain, membaca buku adalah investasi berharga untuk masa depan, baik secara pribadi maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Mungkin dari saya cukup, dan saya Naufal kali selaku pembawa acara bersama. Dan saya Mata Pandi selaku Duta Genre Jakarta Utara. Pamit undur diri. Dadah teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.